Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, sahabat Titik Balik. Pertemuan kali ini kita masih membahas seputar soal pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Sahabat Titik Balik, bagai disambar petir di siang hari atau di siang bolong, begitulah rakyat dan insan olahraga di Aceh mensikapi perkembangan terakhir mengenai kemajuan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Tapi kita tidak bicara Sumatera Utara, kita bicara soal Aceh. Bayangkan, belum lagi sejumlah pertanyaan besar mengenai pembangunan sarana dan prasarana pertandingan, yaitu venue, terjawab tuntas. Tiba-tiba muncul permintaan agar PON di Aceh ditunda 1 tahun, yang semula pada tahun 2024 diusulkan untuk bergeser pada tahun 2025. Ini tidak main-main. Pernyataan tersebut disampaikan pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Dedi Yuswardi, kepada wartawan Selasa 2 Mei 2023 lalu di Banda Aceh. Dedi beralasan agar tuan rumah Aceh dan Sumatera Utara memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, maka PON harus ditunda. Ini ironis memang, sebab pemerintah dan KONI Sumatera Utara hingga saat ini justru tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait dengan penundaan PON. Justru muncul dari pemerintah Aceh melalui Kadispora Dedi Yuswardi. Makanya muncul pertanyaan, mengapa Dedi begitu berani mengatasnamakan pemerintah Sumatera Utara? Tapi Dedi menyebut sebelumnya memang ada wacana pada rapat terakhir di Medan beberapa waktu lalu, ketika itu bersama Menpora Jainuddin Amali. Mereka mengusulkan agar PON ditunda 1 tahun. Jelas Dedi kepada jurnalis. Menurut dia, PON Papua sebelumnya juga sempat ditunda 1 tahun sehingga bergeser, dan dia berharap PON Aceh dan Sumatera Utara dilaksanakan pada 2025 karena event olahraga terbesar ini digelar 4 tahun sekali. Dedi menjelaskan pihaknya saat ini masih terus melakukan berbagai persiapan termasuk merehab sejumlah venue. Pihak Kementerian PUPR pun, sebut Dedi, baru mengalokasikan anggaran untuk rehab venue yang sudah ada. Sementara untuk venue baru belum ada, tetapi menurut Dedi tetap diusahakan, mudah-mudahan pemerintah pusat bisa mengakomodir apa yang ingin diajukan pemerintah Aceh. Salah satu venue baru yang katanya akan dibangun yaitu Stadion Utama sebagai tempat pembukaan PON. Anggaran pembangunan stadion yang direncanakan ini memang sangat fantastis. Kabarnya 1,6 triliun untuk Aceh dan 1,7 triliun untuk Sumatera Utara. Namun hingga kini Dedi belum dapat memastikan apakah stadion itu akan dibangun atau tidak. Pihaknya masih terus akan melobi menteri terkait, itu janji dia. Nah, adakah yang salah dari pernyataan Dedi tadi? Menurut saya ini bisa benar juga tidak. Dikatakan benar bila dikaitkan dengan kondisi terkini. Ya, lihat saja, jangankan pembangunan venue, untuk pertapakan saja belum terlihat. Lokasi di kampus 2 Universitas Syah Kuala masih semak belukar. Belum ada tanda-tanda akan lahir sejumlah bangunan atau venue-venue cabang olahraga di lokasi tersebut. Padahal sudah miliaran anggaran pendapatan belanja Aceh dikeluarkan untuk kebutuhan pembuatan detail engineering design atau DED serta pekerjaan
rehabilitasi kecil lainnya di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Lantas bagaimana dengan kata tidak? Kalau tadi saya katakan bisa dikatakan benar dan tidak. Bagi saya, begitu banyak informasi sesungguhnya yang disembunyikan oleh Dedi. Mulai dari pemerintahan Gubernur Nova Iriansah hingga saat ini penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Misalnya saja, apakah permintaan penundaan pelaksanaan PON di Aceh memang atas perintah langsung Ahmad Marzuki atau inisiatif Dedi sendiri? Untuk yang terakhir ini sepertinya sudah tidak mungkin, pasti ada perintah. Jika itu dilakukan tentu sangat fatal, ya. Sebab posisinya pada panitia besar PON, Dedi juga tidak strategis amat. Kalau saya tidak salah, dia hanya sebagai salah satu ketua bidang, entah ketua bidang pertandingan, begitulah. Sementara ketua umum PB PON itu dipegang oleh Gubernur Aceh sendiri. Dan untuk kondisi hari ini dipegang oleh Ahmad Marzuki. Sementara ketua harian dijabat oleh Haji Muzakir Manaf atau Mualim, mantan ketua umum KONI Aceh 2 periode. Tapi alih-alih bergerak, kabarnya dari sayup-sayup dari informasi yang saya dapatkan dari sejumlah kepala SKPA, kepala dinas yang terlibat di dalamnya, juga pengurus KONI Aceh, sampai hari ini belum pernah sekalipun dilakukan rapat koordinasi mengenai PON di Aceh oleh Ketua PB PON Ahmad Marzuki. Nah, kita tidak tahu mengapa ini tidak dilakukan, apakah memang dia cukup percaya diri, PON ini akan berjalan sebagaimana jadwal, atau memang dia sebenarnya tidak mampu. Untuk menutupi ketidakmampuan ini, lalu dia membiarkan ini berlalu begitu saja. Wallahualam, itu tidak bisa saya sebutkan, ya. Tentu rakyat Aceh, insan olahraga Aceh, pengurus KONI Aceh yang bisa menjawab dan merasakan ini. Menarik untuk kita coba dalami adalah Dedi merupakan Kadispora Aceh pada 2 periode, pada 2 era. Kalau saja dia sedikit mau jujur soal political will Nova Iriansah mengenai PON misalnya, tentu rakyat Aceh akan lebih awal bisa memahaminya. Ketika itu, Nova bersama Sekda Aceh Takallah memang tidak mau ambil pusing dengan tuan rumah PON. Bayangkan, begitu Aceh Sumut diputuskan menjadi tuan rumah PON 21-2024, Nova dan Takallah tidak melakukan terobosan apapun. Tapi di sisi lain, keduanya mencitrakan diri seolah-olah memang begitu peduli dan serius dengan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah pusat serta insan olahraga di Indonesia ini. Bisa saja mereka berpikir dan mengaku bahwa perhelatan akbar insan olahraga Indonesia ini toh tidak berlangsung pada era kepemimpinan mereka. Secara finansial pun juga kecil peluang untuk bisa mereka bermain karena dilaksanakan pada tahun 2023, sementara Nova berakhir pada tahun 2022. Inilah yang mungkin saja, atau itulah sebabnya begitu Aceh dipegang penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, berbagai harapan muncul. Apalagi pada pekan pertama dia memimpin Bumi Selami Mekah. Mantan Pangdam Iskandar Muda ini begitu sesumbar. Dia ingin meninggalkan legasi atau warisan dari kepemimpinannya untuk Aceh. Salah satunya adalah pembangunan venue PON. Keyakinan serta simpati rakyat dan insan olahraga di Aceh semakin menjadi-jadi dan menggebu-gebu jika tak elok disebut mabuk berlebihan setelah Ahmad Marzuki memutuskan lokasi venue serta pembentukan panitia besar atau PB PON. Ini kalau saya tidak salah, seminggu setelah dia dilantik, dia langsung memanggil para pihak, rektor, unsia, KONI, semua dia kumpulkan, dia lakukan rapat, dia putuskan bahwa pelaksanaan PON di kampus 2 Universitas Syakuala, tarik dari Samahani, bla 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 bla. Disusul kemudian dengan dia warawiri dari Banda Aceh ke Jakarta, bertemu sejumlah pejabat tinggi negara seperti Menteri PUPR, Menpora, serta sejumlah menteri lainnya. Salah satu yang dia usung dan dia usul adalah
percepatan pembangunan untuk Aceh, termasuk venue PON. Ya, ketika itu dia sempat mengumpulkan sejumlah jurnalis atau wartawan di pendopo gubernur. Dia meminta para kepala dinas menceritakan bagaimana yang telah dia lakukan, apa yang bakal dia lakukan, kemudian termasuk strategi-strategi apa, sehingga muncul rasa simpati lah kalau boleh kita sebut. Intinya Ahmad Marzuki ketika itu memang show of force ya, dengan memperlihatkan kepada rakyat dan pejabat di Aceh bahwa dialah sosok tepat yang dipilih Presiden Jokowi untuk menjadi pemimpin Aceh atau menjadi pemimpin transisi Aceh saat ini. Tapi seiring berjalannya waktu, apa yang dijanjikan dan dikatakan sebagai perjuangan pembangunan Ahmad Marzuki untuk Aceh, termasuk venue PON, hingga kini belum kelihatan hasilnya. Bahkan janji pemerintah pusat membangun stadion utama senilai 1,6 triliun tadi, kabarnya telah dibatalkan Presiden Joko Widodo. Itu tertuang dari hasil rapat terbatas pada awal Januari 2023 lalu di Istana Jakarta. Sumber saya menyebut, kabarnya Presiden Jokowi hanya memutuskan untuk membantu anggaran rehabilitasi venue. Jadi kalau ingin membangun stadion baru, maka dapat dilakukan dengan menggunakan anggaran daerah sendiri. Kalau pemerintah Aceh ingin membangun, ya menggunakan anggaran sendiri. Begitu kira-kira kesimpulan dari rapat tersebut. Nah, apakah Ahmad Marzuki tahu dan paham dengan keputusan ini, tapi tidak menyampaikannya secara jujur dan terbuka di Aceh? Itulah yang jadi soal. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Aceh, apalagi mengaku memiliki hubungan dekat dengan Istana Negara, mustahil rasanya Ahmad Marzuki tidak mengetahui kebijakan dan keputusan Presiden Jokowi mengenai pelaksanaan PON di Aceh dan Sumatera Utara, termasuk soal adanya pembangunan venue baru. Tapi kepada Kadispora, KONI Aceh, dan sejumlah pihak yang datang bertemu dengannya di pendopo, dia selalu mengatakan, bahkan dulu sempat mengaku kepada saya pada pekan-pekan pertama dia menjabat sebagai pejabat gubernur Aceh, bahwa dia ingin meninggalkan legasi warisan untuk Aceh, salah satunya adalah pembangunan venue baru. Jika tidak, maka dalam kesempatan sambil bergurau atau berguyon, dia mengatakan, ya kalau pemerintah pusat tidak mau membangun, ya kita tolak saja gitu. Nah, disinilah menurut saya kelihayan dari seorang Ahmad Marzuki dalam bermain retorika. Ya. Di satu sisi dia tidak kuasa dan tidak mungkin menolak kebijakan pemerintah pusat karena dia adalah perpanjangan tangan pusat. Tapi di sisi lain dia ingin tampil sebagai pahlawan di mata rakyat Aceh. Sikap mendua inilah yang kemudian dinilai banyak pihak di Aceh bahwa Ahmad Marzuki telah memberikan harapan palsu atau PHP untuk Aceh. Ini terkait soal pembangunan venue PON. Ini sejalan juga dengan ketidakmampuannya dalam memimpin Aceh. Ya katakanlah sampai hari ini status 4 pulau Aceh yang lepas ke Sumatera Utara juga belum mampu ditarik kembali. Belum lagi hal-hal lain, masalah kemiskinan, masalah stunting, dan lain-lain, masalah peningkatan UMKM. Cukup banyak kalau memang kita mau ceritakan. Sekali lagi, kondisi ini memang benar-benar miris. Sebab tak mudah dan gampang memang untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah PON. Setiap ada perhelatan akbar di KONI Pusat, itu semua provinsi berebutan mengusulkan diri untuk menjadi tuan rumah PON. Nah, Aceh bisa meraih semua itu setelah perjuangan panjang. Setelah Indonesia merdeka, baru kali ini Aceh mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah PON. Berbeda dengan Sumatera Utara, ini adalah yang kedua. Nah, keberhasilan ini tentu saja prestasi pengurus KONI Aceh di bawah duet kepemimpinan Mualim atau Haji Muzakir Manaf dengan Haji Kamarudin Abu Bakar atau Abu Raja. Memang untuk keduanya pantas untuk kita beri apresiasi. Itu sebabnya berbagai harapan disandarkan. Salah satunya tentu hadirnya sarana dan prasarana atau venue yang berstandar internasional tadi. Ini sebenarnya tidak sulit karena memang Menteri PUPR Pak Basuki dalam pertemuan dengan Ahmad Marzuki, beliau selalu mengatakan ini perlu dibangun komunikasi terus
termasuk dengan presiden, bla bla bla, termasuk juga Menpora ketika itu Zainuddin Amali juga mengatakan seperti itu, juga Ketua KONI Pusat Pak Marsiano Norman juga menyarankan hal-hal seperti itu. Tapi sepertinya saran tetap saran, pendapat tetap pendapat, toh hingga kini belum menuaikan hasil yang maksimal atau belum ada tanda-tanda menuju ke arah lebih baik. Lalu bagaimana dengan permintaan penundaan pelaksanaan PON pada 2025 seperti yang pernah dilakukan Papua dan yang disampaikan Kadispora Aceh Dedi Yuswardi? Apakah sangat masuk akal? Kalau kita berkaca penundaan PON di Papua, memang ada beberapa alasan. Pertama, soal penyelesaian pekerjaan fisik venue yang belum seluruhnya rampung ketika itu. Ingat, bukan belum dibangun. Sementara Aceh belum lagi penyelesaian. Jangankan penyelesaian, jangankan dibangun, tapak pun belum ada. Kedua, sulitnya ketersediaan bahan-bahan bangunan ditambah pendistribusian bahan-bahan pembangunan untuk didatangkan dari luar Papua, biasanya dari Kalimantan, dari Makassar dan sekitarnya, sehingga mengalami hambatan, termasuk tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di sana. Sebagian juga didatangkan dari luar Papua. Ini pun dengan harap-harap cemas sebab ada gangguan-gangguan dari pihak tertentu atau KKB di Papua yang hingga kini masih terus bergejolak. Selanjutnya soal pengadaan peralatan. Situasi pandemi COVID-19 saat itu juga menjadi kesulitan tersendiri bagi PB PON untuk melakukan pengadaan. Negara-negara produsen yang tadinya diharapkan bisa menyuplai peralatan olahraga yang akan digunakan pada PON Papua ternyata juga mengalami kondisi sama. Sehingga mereka juga dalam melakukan produksinya terkendala. Belum lagi bicara tentang distribusi dan pengiriman. Berikutnya adalah usulan dari cabang-cabang olahraga yang berbuah diskusi pada KONI Pusat, serta adanya surat resmi permohonan pengunduran pelaksanaan PON dari Gubernur Papua ketika itu Lukas NMB. Nah, selain itu ada juga rekomendasi dari hasil rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI yang minta PON di Papua ditunda. Hal itu juga yang menjadi pertimbangan untuk dilaporkan kemudian kepada Presiden. Terakhir, dari sisi kontingen, hampir seluruh pemusatan latihan di daerah, termasuk Aceh ketika itu, kena imbas sebagai efek atau imbas dari wabah virus corona atau COVID-19. Nah, pertanyaan kemudian adalah apakah beberapa alasan tadi dimiliki pemerintah Aceh sehingga meminta PON 2021 pada tahun 2024 ditunda? Nah, ini yang benar aja lah. Jika memang saya kira tidak masuk akal, kalaupun mau dikait-kaitkan hanya dengan pesta kontestasi pemilu legislatif maupun pilpres dan pilkada, tapi ini pun sepertinya tidak memiliki benang merah langsung dengan pelaksanaan PON, karena PON adalah bebas dengan nilai-nilai politik. Ya. Jadi kesimpulannya, menurut saya, jika memang pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki tidak mampu untuk menghadirkan venue baru di Aceh atau tidak mampu melobi Jakarta untuk memberikan sesuatu kepada Aceh, atau dalam istilah populer yang dia sebutkan adalah memberikan warisan kepada Aceh, menurut saya lebih baik lempar handuk sajalah daripada terus-menerus pemberi harapan palsu PHP kepada rakyat Aceh, sehingga semakin memperuncing kecurigaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat di Jakarta. Jadi jangan sampai terkesan karena ketidakmampuan Ahmad Marzuki dalam memimpin Aceh, lalu muncul kesan kepada rakyat Aceh seolah-olah Jakarta kembali menipu Aceh, khususnya dalam konteks PON. Ini sangat berbahaya di tengah proses perdamaian yang telah kita capai. Jadi saya kira sekali lagi lebih baik PON ini terus digenjot, dikejar, sementara elit pemilihan daerah dipikirkan kedua kali. Sebab sehebat apapun retorika yang dibangun oleh Ahmad Marzuki bahwa dia cinta Aceh, dia ingin meninggalkan warisan pada Aceh, tetap saja sebagai pejabat Gubernur Aceh, dia adalah perpanjangan tangan pusat
untuk Aceh. Secara ideologi, secara chemistry dia juga bukan putra Aceh. Jadi nggak usahlah sekali lagi untuk memberi PHP kepada rakyat Aceh. Rakyat Aceh kan tidak semuanya tidak paham, tidak semuanya tidak mengerti. Masih banyak juga tokoh-tokoh Aceh, masyarakat Aceh yang cerdas, yang bisa membaca situasi terkini yang terjadi di daerahnya, termasuk di Jakarta. Demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.